Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berjumpa lagi setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah akan dilanjutkan dengan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang dikarang oleh beliau Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridha, taufik, ma'unah atau pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Wa yanbaghi alla yata'azama 'alal muta'allimin bal yalinu lahum wa yatawadha'u lahum. Faqad jaa'a fit tawadhu'i li ahadin nasi asya'u katsiratun ma'rufatun. فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن مع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه. وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين. وينبغي, dan seyogyanya bagi seorang guru, kita masih membahas adab-adab seorang guru Al-Quran. Beliau mengatakan wa yanbaghi alla yata'azama 'alal muta'allimin, dan seyogyanya bagi seorang guru itu alla yata'azama, tidak boleh bersifat sombong, 'alal muta'allimin, atas kepada para murid-muridnya. Bal yalinu lahum, bahkan harus bersifat lemah lembut bagi mereka. Wa yatawadha'u lahum, dan bersikap tawadhu lahum bagi murid-muridnya. Jadi salah satu adab yang diajarkan dalam Islam apabila kita menjadi seorang guru, menjadi guru pengajar Al-Quran ataupun menjadi guru apapun, adalah tidak boleh kita bersifat sombong, bahkan kepada murid-murid kita sendiri. Sebaliknya, yang diajarkan Islam adalah kita bersifat tawadhu. Tawadhu itu adalah sifat merendahkan diri. Beda antara rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah diri ini adalah dianjurkan dalam Islam, kalau rendah hati itu dilarang. Apa maksudnya rendah diri? Rendah diri itu kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, hatta walaupun yang kita lihat itu adalah anak kecil. Kalau yang kita lihat ada orang dewasa, maka dzon kita, sangkaan kuat kita kepada orang dewasa itu adalah begini: orang ini hidup di dunia sudah lama, tentunya dia lebih banyak sujud dari saya. Usianya misalkan katakan 50 tahun, kita masih 40 tahun. Artinya dia surplus sujud 10 tahun. Setiap hari dia kalau sholat 5 waktu, 5 kali sujud. Artinya apa? Kalau kita melihat itu, orang yang lebih tua dari kita, ibadahnya lebih banyak, dan harus kita merendahkan diri. Terlepas dari alim atau tidak alim. Kalau dia orang Islam,
tentunya lebih banyak sholatnya daripada kita. Sedangkan di surga nanti satu sholat saja, satu sholat sunnah saja itu menjadi pembeda derajat kita di surga. Itu berbeda-beda tergantung amal kita. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi posisi kita di surga yang menentukan adalah amal kita ketika berada di dunia. Makanya dunia ini sangat penting. Akhirat itu penting, tetapi dunia lebih penting. Kenapa? Yang menentukan posisi kita di akhirat adalah di surga. Makanya amal kita itu harus kita hitung-hitung. Harus kita hitung-hitung, muhasabah diri. Kenapa? Orang itu kedudukannya, orang itu nasibnya tergantung dengan apa yang dia kerjakan. Jangankan di surga bapak-bapak, ibu-ibu, ujian nasional katakanlah, atau ujian masuk perguruan tinggi negeri, ujian apapun, kalau dia seorang murid mempersiapkan dengan baik ujian itu, dia belajar dengan tekun, maka nanti insya Allah hasil ujiannya akan bagus, dia akan lulus. Tetapi ada murid yang teman-temannya belajar, dia bermain, tidak serius belajarnya, sehingga ketika ujian dia tidak lulus atau tidak naik sekolah kalau zaman dahulu. Maka persis kita di dunia ini seakan-akan berada di dalam sebuah ujian, diuji macam-macam. Kalau lulus insya Allah masuk surga, tidak lulus na'udzubillah. Tapi nanti masuk surganya tergantung juga amal kita sebesar apa kita melakukan di dunia. Satu sujud saja itu bisa menjadi pembeda. Bahkan ahlu surga itu dikatakan mereka merasa iri, ya Allah, kenapa dulu saya di dunia tidak melakukan amal soleh yang baik sehingga saya bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal itu salah satu keinginan terbesarnya apa? Orang yang sudah meninggal balik ke dunia kemudian bisa mengerjakan amal soleh. Nah, maka semampang kita masih di dunia ini ladang kita untuk beramal soleh. Nggak boleh seorang guru bersifat sombong, ya, sombong. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan para utusan, dikatakan wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik wa in kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau engkau wahai Muhammad faddan ghalidhal qalbi, bersifat keras kepada sahabat-sahabatmu, lam faddu min hawlik, niscaya mereka akan meninggalkanmu. Nah, makanya penting kita untuk bersifat lemah lembut hatta walaupun itu kepada murid kita. Bagaimana kita melihat anak kecil? Kalau ingin tawadhu kepada anak kecil itu kita bayangkan dia sedikit dosanya. Kalau melihat orang besar yang kita lihat apa? Pahalanya sudah lebih banyak, sujudnya sudah lebih banyak. Kalau melihat anak kecil kita lihat dia lebih sedikit dosanya dari kita. Makanya kita juga bersifat tawadhu. Makasih. Nah, kalau begitu apa? Orang tidak akan pernah merasa sombong. Bagaimana kita merasa sombong? Di pepatah Arab itu dikatakan begini, wahai fulan, kenapa engkau ini mau sombong? Engkau ini keluar dari jalannya kencing itu 2 kali. Nah, bagaimana katanya? Wahai fulan, wahai laki-laki, kenapa engkau merasa sombong? Engkau keluar dari jalur kencing itu 2 kali. Kapan? Yang pertama adalah ketika dia keluar dalam bentuk sperma dari zakarnya laki-laki. Itu proses penciptaan manusia begitu. Itu yang pertama, keluar dari jalur kencing yang pertama. Yang kedua dari mana? Dari farjinya perempuan ketika dia dilahirkan. Nah, maka kalau kita ingat itu, kita akan bersifat tawadhu hatta kepada murid-murid kita. Faqad jaa fit tawadhu'i li ahadin nas asya'u katsiratun ma'rufah. Faqad jaa fit tawadhu, maka sungguh telah banyak riwayat yang menerangkan tentang tawadhu ini li ahadin nas, bagi orang-orang awam. Asya'u katsiratun ma'rufah,
riwayat yang sangat banyak yang kemudian sudah banyak kita kenal. Jangankan kepada pembelajar Al-Quran, jangankan kepada orang santri yang belajar Al-Quran, kepada orang awam saja kita harus bersifat tawadhu. Baginda Nabi besar Muhammad SAW ini adalah contoh nyata bagi kita bagaimana sifat ketawadhuan beliau. Sangat tawadhu, bahkan kepada orang-orang awam tidak dibeda-bedakan. Kalau kita kan beda. Kalau orangnya menguntungkan kepada kita, penghormatannya luar biasa. Kalau tidak menguntungkan kepada kita, kadang-kadang diremehkan. Nah, ini orang yang seperti ini bukan tidak dalam ajaran Islam, bahkan jauh dari sifat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang menghargai orang lain, hakikatnya dia menghargai dirinya sendiri. Gak ada orang yang penuh dengan sopan santun itu kemudian menjadi rendah, enggak. Orang pasti bilang, ya Allah, kayak sopannya gitu. Malah terpuji, ya Allah, sopan sekali anak itu. Gak ada orang ceritanya orang sopan, orang yang menghormati orang lain terhina, tidak ada ceritanya. Makanya orang yang sopan santun itu luar biasa. Walaupun kita memang dalam sosial itu harus lebih menghormati orang-orang yang mempunyai kedudukan. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika datang kepada beliau, kepala suku, beliau bilang, silakan berdiri untuk menghormati kepala suku itu. Jadi beliau walaupun Nabi, ketika yang datang itu kepala suku, diberi penghormatan karena dia posisinya kepala suku, diberi penghormatan yang lebih oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat itu datang ke majelisnya Rasulullah. Dahulu itu belum ada karpet seperti ini, belum ada karpet Turki. Jadi masjidnya Nabi itu apa? Tanah, Pak. Tanah berkerikil begitu. Makanya ada sebuah riwayat, ada seorang Arabi, Arab pedalaman datang ke masjidnya Nabi, tiba-tiba karena kebelet pipis, langsung pipis di di sini, anggaplah di sini. Nah, itu waktu pipis itu kan luar biasa pemandangannya ya. Waktu orang pipis, itu beberapa sahabat sudah mau langsung menghampiri Arab pedusun, mau dilabrak lah begitu ya. Ini kurang ajar sekali masjid kok kencing gitu. Tapi dilarang oleh Nabi. Nabi orangnya begitu ya. Orang salah saja masih dibela oleh Nabi. Tapi benar belanya Nabi. Karena kalau orang kencing, pas tengah-tengah kencing sampean kageti, itu bisa sakit apa itu namanya? Orang kencing tiba-tiba berhenti tengah jalan. Ya, prostat atau apa nggak tahu. Artinya bahaya bagi kesehatan dia. Ya biarkan aja selesai sekalian. Yang kedua, kalau orang kencing dikageti, "Oi, jangan kencing di sana." Itu nanti pamer aurat kemana-mana, padahal di masjid. Jadi benar, ya. Jadi suruh aja, biar ditahan dulu oleh Nabi. Akhirnya ketika sudah selesai, Arabi itu dinasehati bahwasanya ini masjid, bukan tempat kencing sembarangan, dan menyuruh beberapa sahabat untuk menyiramkan satu timba air. Karena waktu itu posisinya bukan di tehel, karena waktu itu masih tanah, sehingga ketika disiram sudah menjadi suci. Masjidnya Nabi seperti itu. Nah, bukan hanya masjid, termasuk rumah-rumah atau rumahnya orang pada waktu itu tidak ada yang karpet, tidak ada ya, karena memang barang mahal waktu itu. Akhirnya ketika Nabi kedatangan seorang sahabatnya, beliau itu punya kayak selendang gitu ya. Itu langsung dihamparkan untuk dijadikan alas tempat duduk sahabatnya itu. Bayangin, seorang Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang paling terhormat, kedatangan tamu, selendangnya beliau itu dijadikan alas. Itu kalau kita bisa duduk nggak di bajunya Nabi?
Nggak mungkin. Sama sahabat itu ya Allah disuruh duduk malah diambil, ya Allah, nggak mungkin Rasulullah saya mau duduk di pakaian Anda, dikasihkan lagi. Nah, itu bentuk ketawaduan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sama orang awam saja kita disuruh tawadu. Dan hakikatnya orang yang menghormati orang lain dia sebenarnya memuliakan dirinya sendiri. Tidaklah orang yang mempunyai sifat mulia kepada orang lain kecuali dia adalah orang yang mulia. Fakaifa bihaula'i alladziina hum bimanzilati auladihi. Fakaifa, maka bagaimana akhlak kita bihaula kepada mereka para santri itu, para pelajar itu, alladziina hum yang mereka itu bimanzilati auladihi, bagi gurunya itu adalah seperti posisinya anaknya. Jadi dijelaskan kemarin, kita kepada murid itu harus seperti kita menyayangi anak-anak kita. Bagaimana kita mau bersifat takabur, bersifat sombong kepada anak-anak kita? Enggak mungkin. Ma'amahum alaihi minal istighali bil Quran, ma'amahum alaihi, beserta mereka itu, lebih-lebih mereka itu dalam keadaan istighali bil Quran, sedang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Nah, orang yang sedang belajar Al-Quran itu harus kita hormati. Orang awam saja kita hormati, apalagi orang yang seperti anak kita dan sedang mempelajari Al-Quran. Maka lebih-lebih harus kita hormati. Ma'ama lahum alaihi min haqqis suhbah, lebih lagi mereka dalam posisi menjadi sahabat kita. Nabi Muhammad SAW tidak menyebut Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Bakar, Umar itu sebagai muridnya, tapi mereka sahabat itu disebut sahabat, bukan murid, walaupun mereka semua berguru kepada baginda Nabi dan tidak punya pesantren ya. Nabi misalkan buka pesantren An-Nur, nggak ada. Jadi beliau itu normal saja tinggal di salah satu rumahnya, kemudian beliau membangun masjid ketika di Madinah, tetapi beliau memang mempunyai majelis-majelis ilmu, ya, mempunyai majelis ilmu. Ya. Kalau sekarang ada majelis Rasulullah macam-macam, kalau dulu yang nggak ada namanya. Beliau mengajar di mana saja. Dan Nabi Muhammad SAW itu menjadi suri tauladan yang baik. Nah, ini yang susah kita dapatkan sekarang, baik dari kata-katanya ataupun dari perbuatan beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi beliau berada di posisi di masyarakat di Madinah itu menjadi suri tauladan yang baik, kata-katanya indah, perilakunya pun indah. Kalau zaman sekarang ini, kalau dulu mungkin kiai-kiai sepuh itu nggak pati bisa pidato, nggak pati bisa pidato yang bagus-bagus, yang enak-enak, tetapi akhlaknya bagus-bagus. Kalau orang sekarang ini yang pandai pidato banyak, tetapi yang memberikan uswah, yang memberikan qudwah, yang mempunyai orang yang bisa kita jadikan contoh ini semakin sedikit. Nah, makanya dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Apa yang kita contohkan itu lebih efeknya lebih bagus daripada sekedar kata-kata. Jadi dianggap sahabat ya, sahabat itu harus kita muliakan. Wa taraddudihim ilaihi, dan murid-murid itu sering datang kepada gurunya ya. Namanya murid datang ke rumah gurunya. Wa qad jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang dari riwayat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Linu, bersifat lemah lembutlah kalian, liman tu'allimuna, bagi orang yang engkau ajari, wa liman tata'allamuna minhu, dan bagi orang yang engkau belajar darinya. Kita bersifat lemah lembut baik kepada orang yang kita ajari, murid kita, ataupun kepada orang yang kita mengambil ilmu darinya. Jadi bukan karena kita menjadi guru lantas kita bisa bersifat sombong kepada murid-murid. Wa an Ayyub As-Sikhtiyani, dan diriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, yang bagi lil alim ayyadha at-turab ala ra'sihi, yang bagi seyogyanya lil alim, bagi orang yang alim, orang yang pandai,
ayyadha'at turab, harus meletakkan turab, debu, ala ra'sihi, atas kepalanya, tawadu'an lillah, karena tawadu, merendahkan diri, lillah, kepada Allah azza wa jal. Ini bukan bukan kemudian meletakkan debu, kita ambil debu diletakkan di atas kepala kita, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah ini adalah ibarah atau sikap rendah hati atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu fasul yang pertama yang menerangkan tentang pentingnya kita tidak bersifat sombong. Berikutnya faslun wa yambaghi ayyu'addibal muta'allim ala tadrij bil